Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan berbahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Waodi Indriati, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 3 Binongko dari Kabupaten Wakatobi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Berikut sebuah kutipan Andre Hirata, seorang guru itu adalah orang yang senantiasa memahami seperti apa muridnya dan bagaimana mendidiknya lebih baik. Dari kutipan tersebut, hal yang dapat saya pelajari bahwa seorang guru harus memahami seperti apa karakter murid. Bukan hanya mengandalkan transfer pelajaran dalam setiap buku, namun hal yang paling mendasar ialah bagaimana mengajarkan murid untuk membentuk karakter pada diri sendiri. Berdasarkan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling utama atau mendasar yang harus diajarkan ialah terkait dengan etika. Etika menjadi pedoman dasar dalam suatu pengambilan keputusan. Hal tersebut bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain nilai-nilai kebajikan, inti dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan dilandasi dengan tanggung jawab. Dengan demikian, setiap permasalahan dapat menemukan solusi tanpa merugikan masa depan murid dan pihak yang terkait. Prinsip yang patut ditanamkan dalam penentuan keputusan diantaranya berpikir berbasis pada hasil akhir, peraturan dan sikap peduli. Prinsip tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang terjadi. Selain itu, setiap keputusan diambil berandas pada rasa keadilan. Artinya, setiap pendidik dalam mengambil keputusan harus adil dan bijak, serta berpihak kepada murid. Peran seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Tidak menutup kemungkinan dimanapun kita berada pasti akan dihadapkan pada suatu tantangan. Demikian pula di lingkungan sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki sikap tanggap dan peduli terhadap persoalan yang terjadi, serta mampu mengatasinya dengan sikap yang tidak merugikan pihak manapun. Sebagaimana yang telah diajarkan tentang dasar pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid, serta bersumber pada nilai kebajikan dan bertanggung jawab, seorang guru harus memiliki sikap bijaksana agar mampu menuntun setiap keputusan yang diambil berlandas pada nilai-nilai keadilan dan orientasi utamanya adalah pada kepentingan murid. Berikut kutipan Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat anak, terutama bakat yang mereka miliki. Sudah sepatutnya peran guru merawat dan menuntun untuk menumbuh kembangkan bakat yang ada pada diri mereka, menumbuhkan sikap yang positif, terutama dalam pengambilan keputusan tanpa merusak kodrat anak. Maka dari itu, dalam pengambilan keputusan harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, di mana guru sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan sudah seharusnya dapat memberikan panutan yang baik agar menjadi teladan, ingarsa sung talada. Hasil pengambilan keputusan harus mampu memberikan dampak positif terhadap murid sehingga mampu membangkitkan kemauan belajar yang sesuai dengan bakat pada diri murid. Ing Madea Mangun Karsa. Dan seorang guru harus senantiasa membimbing murid dalam proses pengambilan keputusan. Tuturi Handayani. Nilai yang tertanam di dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, dapat menjadi landasan pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi seluruh pihak, khususnya kepada kepentingan murid itu sendiri. Pada pembelajaran modul kali ini, pendampingan yang diberikan oleh pendamping dan fasilitator terkait pengambilan keputusan yaitu dengan melakukan proses pengujian keputusan secara sistematis. Saat melakukan pengambilan keputusan,
coaching mengajarkan bahwa kehadiran penuh dari berbagai pihak sangat diharapkan agar dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan berbagai informasi untuk menggali setiap permasalahan. Dengan demikian tercipta kolaborasi untuk memecahkan suatu persoalan. Setiap guru dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan masalah dilema etika, dapat dilakukan dengan cara memiliki kesadaran diri, meliputi rasa motivasi, peduli, bertanggung jawab, dan berpihak kepada murid. Kemudian memahami emosional pihak lain dan berani memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan yang berasaskan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, menyelesaikan persoalan dengan prosedur yang telah ditentukan atau diatur dalam peraturan yang berlaku. Cara agar masalah moral atau etika selalu berlandas pada nilai-nilai, yaitu setiap masalah yang berkaitan dengan moral dan etika dalam pengambilan keputusannya harus mengacu pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Misalnya nilai kebajikan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan kepedulian. Langkah agar pengambilan keputusan memberi dampak positif, yaitu setiap langkah dalam pengambilan keputusan harus berorientasi pada kepentingan murid yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Tantangan yang saya hadapi di lingkungan saya yaitu kurangnya partisipasi orang tua dan masyarakat untuk mengambil peran dari keputusan bersama. Kemudian, partisipasi perempuan masih sering diabaikan dalam pengambilan keputusan dan lebih mengedepankan peran laki-laki. Berdasarkan nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru, keputusan yang diambil harus berorientasi pada murid. Hal ini juga berkaitan dengan pengembangan potensi anak yang dilakukan dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi guna memenuhi kebutuhan belajar murid. Minat dan bakat pada diri murid menjadi terarah sehingga guru menjadi fasilitator yang tanggap dan peka. Merdeka belajar akan terwujud sesuai dengan kodrat anak. Seorang pemimpin pembelajaran harus memahami setiap bakat yang dimiliki oleh muridnya. Memberikan gambaran yang sesuai dengan bakat yang dimiliki tentu bukan hanya sebatas saran dan masukan. Namun, sikap keteladanan pemimpin pembelajaran sangatlah penting guna memberikan dorongan positif dan menuntun muridnya untuk menumbuh kembangkan segala potensinya. Kesimpulannya, setiap keputusan harus berorientasi pada murid. Kemudian, memegang teguh nilai-nilai guru penggerak, berasaskan nilai-nilai kebajikan universal, mengedepankan bakat dan minat murid, kemudian kemampuan mengontrol emosi dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan yang tepat. Pada modul kali ini, pemahaman tentang konsep-konsep yang saya telah pelajari yaitu cara untuk memetakan dilema moral dan etika, kedua, prinsip dalam pengambilan keputusan, ketiga, langkah-langkah pengambilan keputusan, keempat, pengambilan keputusan berbasis peraturan, peduli, dan hasil akhir. Sebelum mempelajari modul ini, berdasarkan paradigma individu dengan kelompok dalam pengambilan keputusan, saya selalu ragu-ragu dalam menentukan suatu keputusan. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar dapat memberikan pengaruh yang baik dan dapat memberi pertanggungjawabkan. Setelah mempelajari modul ini sebagai guru, saya harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan dan berpihak kepada murid, tanpa mengorbankan masa depan mereka. Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan langkah-langkah pengambilan dan pengujian yang tepat. Sehingga dalam pembelajaran pada tahapan ini memberi pemahaman tentang peran dan manfaat bagi seorang guru dalam mengambil keputusan yang tepat ketika diperhadapkan pada suatu persoalan dan tantangan. Setiap pengambilan keputusan harus berlandas pada prinsip, nilai, dan langkah yang tepat sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap masa depan anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi materi modul 3.1. Terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.